Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak sebutan yang diberikan kepadanya. Salah satu di antaranya adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan sebagai bulan pendidikan. Memang banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka pendidikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, kaum muslimin, pendidikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sangatlah efektif sekali. Jika setiap kita, setiap orang tua, setiap pemangku kepentingan, setiap pengampu bagi orang-orang di bawah pengampuannya melakukan proses pendidikan dengan Ramadan ini. Khusus kepada para orang tua, tentunya pendidikan kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya, ya, kemenakannya. Ada 3 pilar pendidikan yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, ya, terhadap cucu-cucu kita mungkin, ya. 3 pilar pendidikan itu kita kutip dari sebuah hadis. Sekalipun ini dipandang sebagai hadis yang dhaif, namun dalam rangka membangun semangat keberagamaan dalam diri kita, keluarga kita, tidak ada salahnya kita jadikan sebagai rujukan agar kita sebagai seorang muslim betul-betul mampu mempersiapkan anak kita, generasi kita, tidak menjadi generasi yang lemah. Sebagaimana diingatkan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir, ya, ketika kita meninggal nanti, kita meninggalkan para generasi, keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kemenakan kita, zuriat kita. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Lemah dalam segala hal. Nah, oleh karenanya, menjadikan generasi yang kuat itu butuh proses pendidikan, dan Ramadan merupakan salah satu media yang Allah ciptakan untuk itu. Apa kata Rasulullah? Ya, dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala 3 khisalin." Didiklah olehmu anak-anakmu. Jadi ini tertuang sekali perintah ini kepada mereka-mereka yang menjadi orang tua, menjadi pemimpin, ya. Ya, mungkin anak itu bisa jadi anak-anak di bawah pengampuannya, ya kan? Disuruh kita mendidik anak-anak kita itu kepada 3 khisalin. Ya, kepada 3 pilar pendidikan. Kami sebut 3 pilar pendidikan tadi. Yang pertama, hubbi nabiyikum, pendidikan untuk mencintai Nabi. Wa hubbi ahli baitikum, pendidikan untuk mencintai keluarganya sendiri. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, pendidikan Al-Quran. Kita lihat pertama, pendidikan mencintai Nabi. Artinya adalah mencintai Nabi, mencintai seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Mencintai Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah terakhir dan sekaligus kemampuannya untuk menjalankan seluruh syariat risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, memang banyak lembaga pendidikan. Apa itu melalui pendidikan PAUD atau pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi.
Tapi pendidikan awal itu memang adanya di rumah tangga. Penanaman nilai-nilai itu pertama sekali memang ada di rumah tangga. Oleh karenanya memang sangat dituntut sebagai seorang orang tua, sebagai seorang mama, ya. Bagaimana hendaknya dia memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang tentunya nanti dia akan mengajar anak cucu kemenakannya kepada agama Allah ini. Nah, nilai-nilai itu sesungguhnya bisa dilakukan di bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk membina anak-anak kita. Mulai semenjak dia kecil, contoh, memang belum ada bagi mereka untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, berzakat, bersedekah dan lainnya. Tapi kita bisa mengajak mereka di waktu sahur, walaupun umurnya 4 tahun, 5 tahun, kita bangunkan. Yuk bangun nak, sahur kita nak. Artinya ini sebuah pembiasaan. Sekalipun nanti dia siang mau makan, tapi pembiasaan mereka, tahu mereka. Bahwasanya bulan Ramadan itu ada makan di pagi waktu sahur, subuh itu. Mereka sudah biasa. Kemudian azan, kita ajak mereka untuk sholat berjamaah ke masjid bersama-sama, tahu mereka. Dan itu menjadi kebiasaan bagi mereka semenjak kecil ini sampai besar nanti. Itu pula yang akan mereka turunkan kepada anak mereka. Pergi ke masjid, bapak ibu, modali mereka, berikan mereka, walaupun 1.000, 2.000. Untuk apa? Untuk mereka infakkan. Jangan bapak dan ibu hanya berikan untuk belanja mereka, panggil ya. Nanda, sini Nanda, mau ke masjid? Iya, ini untuk belanja nanti ya. Jangan untuk belanja saja. Titipkan pula bagi mereka. Ini belanja kamu 2.000, 1.000 nanti diinfakkan, 1.000 belanja. Ini belanja Nanda 3.000, 5.000, sekian untuk belanja, sekian untuk diinfakkan. Itu sudah mengajar kita kepada ajaran-ajaran yang dibawa, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak hal lagi yang bisa kita terapkan kepada anak kita. Nah, ini tugasnya orang tua. Yang kedua, wahubbi ahli baitikum, mencintai keluarganya sendiri. Ini. Karena kesibukan kita selama ini mungkin tidak sempat kita lagi makan bersama dengan keluarga, ya kan? Nah, ada waktu untuk kita untuk mengingatkan anak kita, mendidik anak kita tentang kehidupan mereka berkeluarga. Nah, apalagi kebiasaan kita di Ranah Minang ini, ya, di Minangkabau, ketika masuk hari Bayat, bulan puasa, ya kan? Menjelang itu berkunjung ke rumah keluarga, sanak keluarga, ke rumah bako. Dalam bulan Ramadan, begitu juga ada istilahnya mantakan pabukuan, ya kan? Sekaligus buka bersama di mana? Di rumah keluarga atau di rumah bako. Nah, ini perlu orang tua melestarikan ya kepada anak-anaknya. Apa gunanya ini? Mereka lakukan tak lain tak bukan adalah mengenalkan sisi-sisi kehidupan ya berbudaya mereka sebagai orang Minangkabau, sehingga mereka tahu posisi ya bahwasanya itu mamaknya, ini panggilannya, ini eteknya, ini panggilannya. Nah, pembiasaan itu nanti sampai besar. Karena ketiadaan pertemuan ya interaksi dengan keluarga-keluarga, kadang-kadang kita tidak ya salahlah kita dalam penyebutan, harusnya panggil etek, perpanggilan kita sebut nama atau uni. Makan kita bersama, berbuka bersama, itulah kesempatan untuk mendidik anak kita. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Mengajar anak kita membaca Al-Quran. Sekalipun mungkin ada di antara kita kemampuan baca Al-Quran yang kurang, saya tidak ingatkan. Ajak mereka membaca Al-Quran. Kita simak. Ya, kita simak. Agar apa? Tahu persis kita. Sejauh mana kemampuan anak-anak kita itu dalam hal membaca Al-Quran. Nah, kalaupun di antara kita ada yang tidak mampu untuk itu, mungkin bisa kita ajarkan anak kita belajar Al-Quran melalui lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, namun tetap tanggung jawab itu ada pada orang tua. Tidak bisa lepas. Tetap pada kita. Nah, 3 pilar pendidikan ini, kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi, di rumah tangga kita, di komunitas-komunitas, mungkin kantor, perusahaan, ya, organisasi kita,
terhadap mereka yang kita pimpin, kita saya yakin, ya, nilai-nilai keagamaan itu memang menjadi cerminan dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai budaya sosial yang berkembang di lingkungan adat budaya mereka menjadi cerminan kehidupan mereka. Dan penguasaan terhadap Al-Quran tidak hanya saya membaca, tentu kemampuan untuk memahami, mentelaah, mentadaburi Al-Quran itu jauh lebih penting agar Al-Quran itu bisa kita pedomani, kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bulan Ramadan yang disebut juga dengan bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Salah satu di antaranya adalah nilai keutamaan kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, kaum muslimin, mari kita dorong diri kita terutama di sini. Diri kita terutama sekali. Kemudian siapa lagi? Anak-anak kita, saudara-saudara kita, masyarakat tetangga kita. Yuk, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita berhabis-habisan, dengan penuh semangat yang menggebu-gebu untuk terus mempelajari Islam ini dengan mendengarkan tausiah di bulan Ramadan, membaca-baca buku, ya, buku-buku tentang agama, sehingga wawasan kita tentang agama makin meningkat dan makin luas. Inilah kesempatannya. Kita biasakan untuk berjamaah, ya. Kita biasakan untuk membantu, bersedekah, berinfak. Ini bagian-bagian proses pendidikan terkait dengan kita menjalankan syariat agama sebagai bukti wujud nyata kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita jadikan pula untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, mencintai keluarga sendiri, dan juga membiasakan kita hidup dengan Al-Quran. Agar apa? Rahmat, hidayah Allah akan senantiasa mengiringi jalan hidup dan kehidupan kita. Itu agaknya Bapak dan Ibu Saudara yang Pak Kim sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bulan Ramadan yang penuh rahmat berkah ini betul-betul kita raih keampunan Allah dan kita menjadi orang yang fitri pada bulan Syawal yang kita rayakan pada Hari Raya Idul Fitri nantinya. Terima kasih Bapak dan Ibu, para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.